Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lois Leoni Litwinia dari program studi farmasi kelas 3B dengan NPM 213110025. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang inflamasi sebagai tugas dari praktikum farmakologi toksikologi. Di dalam materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflamasi, macam-macam dari inflamasi, kemudian kegunaan dari obat inflamasi, dan contoh-contoh obat dari inflamasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian inflamasi. Apa sih arti dari inflamasi? Inflamasi merupakan suatu respon jaringan terhadap rangsangan fisik atau kimiawi yang merusak. Rangsangan ini menyebabkan lepasnya mediator inflamasi seperti histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin yang menyebabkan reaksi radang yang berupa panas, nyeri, merah, bengkak, dan disertai gangguan fungsi. Kerusakan sel tersebut yang terkait dengan inflamasi berpengaruh pada selaput membran sel yang menyebabkan leukosit mengeluarkan enzim-enzim lysosomal dan asam arakhidonat. Kemudian, metabolisme asam arakhidonat ini menghasilkan prostaglandin yang mempunyai efek pada pembuluh darah, ujung saraf, dan pada sel-sel yang terlibat dalam inflamasi. Nah, kemudian peradangan tersebut merupakan respon normal pelindung terhadap cedera jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, bahan kimia berbahaya, atau agen mikrobiologi. Peradangan adalah upaya tubuh untuk menonaktifkan atau menghancurkan organisme yang menyerang, menghilangkan iritasi, dan mengatur tahap untuk memperbaiki jaringan. Ketika penyembuhan selesai, maka proses peradangan biasanya berkurang. Nah, kemudian inflamasi itu sendiri didefinisikan sebagai obat-obat atau golongan obat yang memiliki aktivitas menekan atau mengurangi dari peradangan. Radang atau inflamasi itu sendiri disebabkan oleh berbagai rangsangan yang mencakup luka-luka pada fisik, infeksi, panas, dan interaksi antigen-antibodi. Yang kedua, ada macam-macam antiinflamasi. Obat antiinflamasi itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu antiinflamasi steroid dan antiinflamasi non-steroid. Namun, kedua golongan obat tersebut memiliki efek samping yang berbeda. Di antaranya, yang pertama itu ada antiinflamasi steroid. Antiinflamasi steroid itu dapat menyebabkan tuka peptik, penurunan imunitas terhadap infeksi, osteoporosis, atrofi otot dan jaringan lemak, meningkatkan tekanan intraokular, serta bersifat diabetik. Nah, sedangkan obat antiinflamasi non-steroid itu dapat menyebabkan tuka lambung hingga menyebabkan pendarahan, gangguan ginjal, dan anemia atau kekurangan darah. Yang ketiga, ada kegunaan obat dari antiinflamasi. Berdasarkan mekanisme kerjanya, kegunaan obat antiinflamasi dibagi menjadi dua, yaitu obat antiinflamasi steroid dan obat antiinflamasi non-steroid. Yang pertama, obat antiinflamasi steroid. Steroid atau kortikosteroid merupakan obat antiinflamasi yang dipakai untuk mengobati berbagai kondisi. Kortikosteroid itu sendiri sebenarnya adalah sekumpulan hormon yang diproduksi oleh tubuh manusia di kelenjar adrenal yang terletak di atas ginjal. Hormon itu sendiri berfungsi dalam pengaturan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, regulasi cairan tubuh, sistem pertahanan tubuh, dan pembentukan tulang. Sebagian besar kortikosteroid ini digunakan untuk efek antiinflamasi yang kuat dalam kondisi yang terkait fungsi sistem kekebalan tubuh seperti yang pertama transplantasi organ, kedua mengatasi peradangan, yang ketiga menangani penyakit autoimun. Kemudian ada obat antiinflamasi non-steroid. Antiinflamasi non-steroid itu sendiri adalah obat yang dikelompokkan paling banyak digunakan oleh dokter untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan mengobati artritis. Meskipun obat tersebut banyak digunakan untuk mengurangi nyeri, radang, dan menurunkan demam, ternyata tidak semua orang dapat mengkonsumsi obat tersebut dikarenakan dapat menimbulkan efek samping yang sangat berat. Manfaat obat itu tersendiri merupakan
menghambat produksi senyawa kimia khusus atau prostaglandin yang menyebabkan inflamasi. Cara kerjanya itu dalam menghambat prostaglandin mirip dengan cara kerja obat dengan golongan kortikosteroid, tetapi tidak menimbulkan banyak efek samping seperti pada penggunaan kortikosteroid. Oleh karena ini, obat ini disebut sebagai antiinflamasi non-steroid. Kemudian ada obat-obat antiinflamasi. Obat-obat antiinflamasi golongan steroid itu steroid sistemik yang banyak beredar pada saat ini umumnya diberikan per oral. Dikenal 3 jenis steroid sistemik yaitu prednisolon, metilprednisolon, dan hidrokortison. Selain itu, obat steroid juga dapat diberikan secara injeksi atau suntik, misalnya dexamethasone dan triamcinolone. Kemudian ada obat golongan non-steroid. Obat golongan non-steroid ini dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya atau mekanismenya. Obat golongan non-steroid ini dikenal jauh sebelum mekanisme aksi mereka itu dijelaskan untuk alasan diklasifikasikan oleh struktur atau asal kimia. Terus contoh obat dari golongan non-steroid itu ada ibuprofen, aspirin, diklofenak sodium, dapat berupa bentuk tablet, sirup, kapsul. Nah, dari obat-obat tersebut dalam golongan steroid maupun non-steroid mereka mempunyai efek samping yang sangat berbeda. Dari golongan obat antiinflamasi non-steroid itu dapat menyebabkan efek samping yaitu seperti mual, muntah, diare, konstipasi, nyeri perut, sampai terjadinya emah, kemudian penurunan nafsu makan. Dalam obat steroid, efek sampingnya itu ternyata cukup luas, antaranya meningkatkan risiko diabetes, tulang mudah patah atau osteoporosis, menghambat pertumbuhan anak-anak. Cukup sekian materi tentang inflamasi yang dapat saya sampaikan. Jika kurang saya mohon ampun. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.